Bagi Greenpeace Indonesia, masyarakat adat adalah garda terdepan dalam melawan kerusakan iklim. Bayangin aja, 80% kelestarian biodiversitas dunia dijaga oleh masyarakat adat yang jumlahnya nggak sampai 10% dari populasi dunia saat ini. Nah, di Indonesia, menurut data terbaru Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ada sekitar 20 juta masyarakat adat. Namun sayangnya mereka seringkali dianggap warga negara kelas 2 di model ekonomi kita yang masih didominasi oleh ekonomi ekstraktif. Di konten kita sebelumnya yang ini nih, kita udah bahas tuh sebenarnya ada loh instrumen-instrumen hukum yang bisa jadi juru selamat masyarakat adat. Tapi sayangnya sejumlah pihak nggak menghendaki instrumen hukum tersebut karena dianggap akan mengganggu jalannya roda ekonomi. Perkebunan monokultur seperti sawit yang dikelola oleh industri besar, tambang hingga batu bara kerap kali dipaksakan demi pertumbuhan ekonomi. Tapi sayangnya masyarakat sekitar atau masyarakat adat yang terdampak tidak pernah dihitung kerugiannya. Ya jelas, kelihatan cuan teruslah. Uang ruginya nggak pernah dihitung. Masyarakat adat seringkali dikesampingkan di tengah laju pembangunan yang cepat. Diusir dari tempat tinggal mereka, sementara hutan yang menjadi sumber kehidupan direnggut demi pertumbuhan ekonomi. Tanaman hutan adat diganti dengan pertanian monokultur, merusak ekosistem dan merampas hak masyarakat adat atas tanah mereka. Dari yang tadinya kaya dan sejahtera, mereka kini hidup dalam ancaman kelaparan dan penyakit. Hutan yang kaya biodiversitas dianggap sebagai lahan kosong yang harus diubah menjadi lahan produktif demi menghasilkan uang. Ketergantungan pada produk domestik bruto atau PDB sebagai tolok ukur keberhasilan telah mengubah makna kaya dan sejahtera yang sesungguhnya. Pembukaan lahan yang didukung pemerintah mengganggu keseimbangan alam, merusak tatanan hidup masyarakat adat, memperparah krisis iklim, dan memunculkan pertanyaan, siapa yang sebenarnya untung dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini? Pertanyaan besarnya, mengapa model bernegara dan model ekonomi kita masih menganggap alam hanya sebagai subordinat yang harus dikeruk saja? Mengapa negara abai pada masyarakat adat yang sudah menjaga kelestarian lingkungannya dan menjadikan mereka sebatas warga negara kelas 2? Apakah kepentingan ekonomi, kepentingan ekologi, dan keadilan sosial nggak bisa berjalan beriringan? Nah itulah premis yang akan kita bahas di podcast kita kali ini. Ekonomi lokal untuk masyarakat adat. Nah, kali ini saya nggak sendirian karena di samping saya sudah ada Fania Komegi sebagai Policy and Advocacy Officer dari Ekonusa. Halo Halo. Fania. Dan juga ada Rosio, Iya. Hai Kak. penggiat HAM dan masyarakat adat Papua. Nah, sebelum kita ngomong-ngomong lebih jauh nih, saya pengen ke Rosi dulu. Menurut kamu, Iya. bagaimana nasib masyarakat adat saat ini? Menurutku kalau kita berbicara soal masyarakat adat itu sendiri kan itu sangat general sekali. Apalagi kalau di Indonesia itu sendiri masyarakat adat itu identik juga dengan hutan adat, karena di mana ada hutan adat disitulah masyarakat adat ada, dan secara turun temurun juga berada di situ. Namun sangat disayangkan sekali karena dengan adanya dan marak sekali masifnya pembangunan yang dikatakan adalah untuk adanya semacam pembangunan itu sendiri yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya masyarakat adat di sini itu cukup terganggu ya dengan adanya pembangunan itu tadi. Bukan terganggu soal apa, tapi lebih pada kehidupan mereka itu sendiri. Dimana hutan yang sebagai mama atau ibu bagi mereka itu sendiri diganggu gitu. Jadi kehidupan mereka di dalam sana sebagai tempat untuk mata pencarian mereka, tempat di mana mereka hidup, justru dengan adanya pembangunan itu tadi akhirnya ekonominya mereka juga semakin terganggu. Terus kemudian tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada atau yang telah ada dari kecil sekali, bahkan dari nenek moyang mereka yang sudah secara turun-temurun itu juga lama-lama tuh tergerus dengan adanya pembangunan, modernisasi dan sebagainya. Oke, Seperti itu. saya mau konfirmasi coba ke Fania. Tadi yang Rosi katakan, apakah benar pembangunan kita yang kita gembar-gemborkan ini berdampak ke masyarakat adat? Iya, benar sekali dan saya setuju dengan apa yang tadi Rosi bilang. Karena masyarakat adat itu mereka selain mereka tinggal di dalam alam itu, mereka adalah bagian dari alam itu. Kehidupan mereka, pencarian mereka semua dari alam itu. Jadi kalau dengan bicara tentang
pembukaan lahan atau pembangunan yang secara masif, masyarakat itu dipaksa harus keluar dari rumah mereka sendiri. Jadi kalau kita bicara sekarang ya masyarakat adat itu terancam dari tempat tinggal mereka sendiri gitu. Oke. Nah, sebenarnya acara obrolan kita kali ini adalah ditujukan untuk podcast kita yang akan tayang di Hari Masyarakat Adat di 9 Agustus. Kalau kita berbicara konteks masyarakat adat dan hutan, seberapa penting sih sebenarnya hutan untuk masyarakat adat, Rosi? Kalau hutan untuk masyarakat adat itu sendiri, kenapa bisa dibilang penting? Karena seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa itu sudah secara turun-temurun, di mana di situ tuh ada nilai-nilai adat itu tadi. Selain itu nilai-nilai adat itu tadi kita tidak bisa pandang sebelah mata ya, karena di situ ada tempat untuk kita belajar atau beredukasi, di mana di situ juga sebagai ladangnya orang tua untuk mencari nafkah bagi kami, apalagi kami yang mahasiswa rantau, mungkin ada teman-teman yang mereka tidak berasal dari orang atau dengan ekonomi yang cukup mapan, biasanya orang tuanya mereka di situ. Selain itu juga kenapa hutan adat itu penting dan masyarakat adat itu penting, karena bukan hanya hutan adat itu sendiri sebagai penyokong atau pemberi nafkah, tapi merupakan pusat untuk memberdayakan masyarakat adat itu sendiri. Berarti bisa saya bilang kalau hutan adat itu adalah identitas dari masyarakat adat Iya, itu benar sendiri. Sekali. Nah, tapi kalau kita berbicara nih, Van, ya, kamu dari sisi kebijakan gitu ya, kan seolah-olah kalau kita berbicara masyarakat adat, hutan adat, berarti kita anti pembangunan. Apakah benar seperti itu atau ada perspektif lain yang harus kita ubah? Seharusnya tidak. Kalau kita melihat modernisasi sekarang, masyarakat tentunya butuh itu juga untuk tetap bertahan hidup dengan jalannya modern zaman sekarang gitu kan. Tapi di mana kita harus melihat caranya membuat regulasi atau bagaimana kita berpihak kepada masyarakat dan tidak merugikan mereka, supaya apa yang ada, yang alam itu dan masyarakatnya itu tetap terjaga, dan kita dapat memastikan bahwa masyarakat dapat hidup berkelanjutan bersama dengan alamnya itu. Dari pandangan kamu sendiri, seberapa besar keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan di Papua? Jujur sangat minim sekali. Kenapa? Karena kalau yang kita lihat sekarang dengan maraknya pembukaan lahan dan segala macamnya, masyarakat tidak dapat berkata apa-apa. Mereka hanya mengikuti apa yang dari pusat katakan atau dari pusat lakukan. Jadi sangat minim sekali dengan keikutsertaan mereka di dalam itu. Jadi pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan sendiri masih belum dilibatkan secara optimal. Iya. Tapi kan sebenarnya kita butuh pembangunan kan Iya. untuk mensejahterakan. Apakah sebenarnya dengan kondisi seperti saat ini hutan adat sudah mampu mensejahterakan masyarakat adat atau masyarakat Papua secara umum? Agak berat ya kalau menjawab ini. Sebenarnya hutan adat itu sendiri karena mungkin masyarakat adatnya kita atau orang-orang yang ada di Indonesia, bisa dibilang hutan adat kan di Indonesia cukup besar ya, apalagi 2 juta hektar lebih kalau saya tidak salah, mempunyai semacam semacam nilai-nilai guna yang itu tadi. Jadi sebenarnya ada ekonomi yang bisa bisa dimajukan lagi di situ. Jadi sebenarnya dengan adanya perekonomian tadi itu yang tadi saya sempat mention juga di awal, bahwa hutan itu tadi memberikan kehidupan bagi masyarakat adat itu sendiri. Jadi ya tadi masyarakat adat itu sebenarnya membutuhkan hutan, karena dalam hutan itu sudah tersedia berbagai macam hal. Kira-kira kalau dari Ekonusa sendiri, sistem apa sih yang diperlukan agar ekonomi dan pembangunan bisa maju tanpa merusak sistem maupun juga ekonomi masyarakat maupun hutan adat itu sendiri? Ya, jadi kalau kita dari Ekonusa, berjalannya Ekonusa itu dengan masyarakat, kita sudah belajar ini, masyarakat khususnya masyarakat Papua. Bagaimana mereka, ekonomi yang mereka gunakan dan bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita bicara soal masyarakat adat di Papua, mereka itu bukan petani atau mereka tidak melakukan panen besar-besaran. Mereka hanya ambil apa yang ada di dalam alam itu untuk dikonsumsi bersama keluarganya dalam beberapa hari. Lalu ada yang sebagian mereka sisakan untuk dijual di pasaran, untuk menghidupkan keluarganya atau menyekolahkan anaknya mereka. Nah, tapi itu tidak cukup untuk mereka kan. Mereka butuh lebih lagi untuk bertahan hidup di dunia yang modern sekarang. Jadi Ekonusa melihat ini, kita buat suatu koperasi
yang dimana isi koperasinya ini adalah koperasi masyarakat, yang pemegang sahamnya adalah masyarakat adat itu sendiri. Ya, jadi awal ceritanya itu Ekonusa bersama dengan pemerintah Papua Barat pada saat itu melakukan evaluasi sawit, yang pada akhirnya di mana mereka mencabut beberapa perusahaan sawit, dan timbullah pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan oleh masyarakat adat di situ. Apakah mereka bisa bertahan hidup tanpa perusahaan-perusahaan ini ada di wilayah mereka? Jadi kami membuat PT Kobumi yang merupakan koperasi yang dimana isinya di dalam pemegang sahamnya adalah masyarakat adat sendiri. Dan masyarakat adat di sini kita coba untuk mendorong masyarakat mengembangkan apa yang mereka pencarian mereka atau komoditi mereka yang ada di dalam wilayah itu. Kita tidak memaksakan masyarakat untuk eksploitasi besar-besaran. Apapun yang mereka punya, yang mereka bawa dari hasil yang mereka dapat pada saat itu yang kita ambil dari mereka. Dan setelah itu kita juga memasarkan itu kembali ke pasar yang lebih besar. Sekalian kita mempromosikan hasil-hasil dari masyarakat adat. Dampaknya seperti apa? Jadi dampaknya itu masyarakat sekarang tidak perlu untuk menjual tanah mereka ke perusahaan dan membuka lahan. Mereka tetap menjaga alam itu, tapi juga tetap menjaga pertumbuhan ekonomi mereka. Dan kita tidak mendorong terlalu atau memaksakan masyarakat adat untuk melakukan bisnis. Jadi yang kita lakukan itu kita sebagai Ekonusa hadir di masyarakat adat untuk meningkatkan capacity buildingnya. Kita mengajarkan tentang alam, kita mengajarkan bagaimana itu berbisnis. Tapi di sisi lain Kobumi ini atau PT yang kita punya ini, koperasi, kita ambil barang-barangnya masyarakat atau komoditi masyarakat sebagai off-taker. Jadi masyarakat tidak perlu untuk jauh-jauh lagi cari orang lain untuk mereka menjual hasil dari pencarian mereka. Tapi bisa langsung ke Kobumi, yang dimana Kobumi akan mengambil apapun itu yang masyarakat bawa. Jadi kita tidak memaksa mereka untuk punya berapa banyak yang harus mereka kasih atau berapa banyak yang harus mereka jual. Kita ambil apapun itu yang mereka bawa. Dan kita beli sesuai dengan harga yang di pasaran. Selanjutnya kita akan mencari market yang lebih besar, di mana saat kita menjual kembali hasil-hasil dari masyarakat ini, kita juga sambil mempromosikan, ini loh masyarakat adat, mereka punya komoditi yang bisa dikembangkan dan mereka bisa hidup dari situ. Tapi dengan sistem itu apakah punya daya saing? Pastinya punya daya saing. Dan Ekonusa melihat itu, kita itu tadi yang capacity building itu, kita harus mengajarkan masyarakat bagaimana cara yang benar untuk mereka seperti contohnya udang. Kita punya udang. Nah, udang ini kita harus memberikan pendidikan sama masyarakat bagaimana caranya mereka sizing. Setelah mereka ambil dari laut, mereka sizing itu bagaimana caranya yang benar supaya pada akhirnya setelah kita packing itu sudah siap untuk dijadi pasaran gitu. Jadi kita juga mendorong masyarakat untuk belajar mengenai hal itu. Fania tadi menekankan soal koperasi, tapi masih banyak perspektif pembangunan untuk Papua adalah industrialisasi. Kamu sendiri memandangnya seperti apa, Rosi? Kalau untuk industrialisasi kan banyak sekali ya para investor yang masuk, investor asing itu yang masuk. Mungkin karena dengan adanya political will juga dari pemerintah yang sangat rendah, akhirnya kebijakan-kebijakan ini yang dipandang bahwa contohnya di Papua. Di Papua kan kita mendapatkan semacam otsus. Jadi semacam otsus itu sendiri kan kebijakannya itu berupa desentralisasi, berarti dari pusat ke daerah. Tapi semacam kewenangan-kewenangan yang diberikan dari pusat ke daerah itu sampai daerah jadinya ya seperti itu saja begitu. Jadi tidak ada kelanjutannya yang lain dan segala macamnya. Dan keuntungan dari industrialisasi ini kadang-kadang juga tidak rasakan langsung dampaknya oleh masyarakat Papua seperti itu ya. Nah, kalau dari Ekonusa sendiri memandangnya gimana? Kan soalnya industrialisasi ini kan digembar-gemborkan terus-menerus ya. Seolah-olah ini menjadi jawaban dari memecahkan ketimpangan barat dan timur antara Pulau Jawa dan Papua. Apakah ini menjadi solusi buat masyarakat Papua itu sendiri? Sebenarnya kalau menurut saya sih tidak, karena masyarakat adat sebelum adanya
regulasi atau sebelum adanya negara, mereka sudah hidup seperti itu turun-temurun di wilayahnya sendiri gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sana, ya hidup mereka itu baik-baik saja. Jadi buat apa diganggu-gugat lagi gitu. Mhm. Sih sih. Tapi, kalau kita berbicara tadi soal, koperasi Mhm. atau industri berbasis masyarakat, ini sesuatu hal yang tampaknya masih belum menjadi opsi gitu ya untuk pembangunan Mhm. Papua itu sendiri gitu ya. Dari Rosi sendiri, seberapa urgent pengembangan ekonomi berbasis masyarakat dibandingkan industri yang hanya dimiliki oleh pemodal-pemodal besar saja? Mhm. Kalau, untuk masyarakat adat itu sendiri merasa mungkin akan lebih diuntungkan sih menurut saya karena, dengan adanya masyarakat lokal itu tadi, mereka juga bisa mengambil produk-produk yang mempunyai daya guna buat mereka. Jadi pengembangannya juga akan lebih baik, dengan adanya produk-produk itu tadi yang dikembangkan dari adanya, semacam nilai-nilai yang berdasarkan dari budaya mereka itu sendiri. Tapi dengan adanya industri tadi, berarti dengan modernisasi juga semakin masif ya untuk masuk seperti yang tadi Kak Fania sempat, mention juga kalau sebenarnya kita sudah terbiasa dan memang sudah secara turun-temurun kita sudah bisa hidup, lebih baik tanpa adanya semacam modernisasi itu tadi. Jadi kita hidupnya akan lebih baik saja, Mhm, tidak tidak apa ya, tidak Tidak berpengaruh, berpengaruh ya. tidak mhm, terlalu berpengaruh, ada atau tidak adanya modernisasi itu tadi, mhm. begitu. Karena pada akhirnya, masyarakat Papua harus punya kedaulatan Iya, untuk budaya dan peradaban mereka sendiri seperti itu ya. Kalau kita melihat nih kan salah satu opsi yang bisa dipilih adalah pariwisata. mhm. Mhm. Seberapa besar sebenarnya ini bisa dikembangkan? Apakah memang ini salah satu opsi yang baik atau seperti apa di pandangnya dari Ekonusa dulu? Kalau, pariwisata memang besar sekali ya karena alamnya Papua yang kayak begitu dan banyak orang yang mau healing datang ke Papua. Kalau kita dari Ekonosa itu kita ada yang namanya revolving fund, kan kita bantu masyarakat dengan, homestay Mhm, yang mereka punya di Raja Ampat terkhususnya. Jadi waktu, corona itu tidak ada turis yang datang, tidak ada pemasukan untuk mereka memperbaiki homestay-nya mereka. Jadi mereka dari Kobumi ini mereka bisa meminjam uang untuk membangun, homestay mereka, dan mereka sendiri yang pilih berapa lama mereka akan kembalikan uang itu. Setelah mereka perbaiki, tidak sampai 6 bulan uangnya udah kembali. Mmm. Jadi memang, banyak sekali kan peminat untuk turis itu, untuk apa bisa dikembangkan seperti iya itu ya dari, pariwisata iya di pariwisatanya, betul, Papua iya, seperti itu. Tapi sebenarnya bagaimana pelibatan ekonomi ini melibatkan masyarakat ini masih menjadi persoalan. mhm Dari, kamu sendiri Rosi melihatnya, sampai sejauh ini gitu ya, Mhm. apakah sudah ada pelibatan-pelibatan yang berarti dalam pengembangan ekonomi di Papua atau sebenarnya masih business as usual? Jadi kayak, ya udah Mmm, kita cari investor aja, kemudian investornya suruh investasi dan masyarakat Papua hanya iya. mendapatkan mhm ikan-ikan kecilnya saja seperti itu. Kalau menurut saya untuk budaya yang seperti itu karena semakin ke sini akhirnya menurut saya, apa ya, semacam label dimanjakan akhirnya ada juga sih. Jadi karena sudah tadi industri masuk, investor masuk, akhirnya mhm, banyak, masyarakat atau orang asli Papua tuh menjadi penonton. iya, Penonton dan mempunyai, rasa yang cukup konsumtif sih bisa dibilang seperti itu. Konsumtif dan pada akhirnya ya kita di tempatnya kita hanya sebagai penonton, tidak dilibatkan, tidak berperan aktif untuk memberikan atau mempunyai ruang untuk langsung berada atau, keterlibatan langsung untuk membuat semacam keputusan. Contohnya tadi kayak para wisata mungkin tuh satu dari mhm sebagian ya Kak, untuk projek-projek yang sudah dibuat. Tapi ada banyak sekali sebenarnya masyarakat masyarakat yang ada itu juga mereka, semacam tidak dilibatkan untuk, perkembangan, seputar ekonomi itu tadi. Mungkin karena salah satunya juga tidak ada semacam ruang bagi mereka untuk belajar atau semacam sosialisasi, sebaiknya tuh, hutan kalian tuh dibuat apa mhm atau mhm dibuat, digimanain sih gitu. Mhm. Jadi, ada pemasukan atau apapun. Jadi mereka juga minim untuk pengetahuan itu sih, Kak, bisa Hmm. dibilang. Berarti kalau kita berbicara mengenai pengembangan ekonomi, nggak bisa lepas dari pengembangan Iya, masyarakatnya sendiri dan maupun SDM-nya, SDM-nya. mhm. SDM-nya, Nah, iya. pengembangan SDM di Papua selama 10 tahun terakhir seperti apa nih Ekonusa melihatnya? Masih perlu banyak yang harus dilakukan, kita tidak bisa langsung datang ke sana,
langsung plong jadi gitu kan. Iya. Itu harus bertahap dan harus perlahan-lahan. Karena kita harus tahu juga kalau masyarakat adat, terkhususnya kalau di Papua, itu santai orangnya, Mhm. lebih ke pelan-pelan belajar, tapi pengen belajar, cuman itu harus pelan-pelan. Jadi kita betul-betul sebagai LSM juga harus datang merangkul dengan baik masyarakat, mengajak mereka dan memberikan mereka pelajaran, melakukan pendekatan yang sesuai dengan Iya. kebiasaannya mereka juga gitu. Kalau dari masyarakat adatnya sendiri, kamu kan mengadvokasi gitu ya. Mhm. Sebenarnya apakah pendidikan yang diterapkan dari Mhm. Jakarta ini sudah sesuai dengan masyarakat adat untuk bisa mengembangkan potensinya atau seperti apa? Kalau dari segi pendidikan, aduh cukup jauh sih Iya. kalau menurutku. Tapi teman-teman di sana tidak tidak kalah saingnya, sudah semakin berkembang. Jadi banyak sekali orang-orang di sana tuh yang bilang, "Aduh di Papua tidak ada ini, tidak ada mall," atau apa kayak gitu. Tidak ada internet. Sebenarnya kalau teman-teman bisa searching, Mhm. itu sebenarnya ya sudah sangat berkembang sekali begitu. Bisa dibilang dari segi pendidikan, teman-teman di sana juga sudah menggunakan kurikulum 2013 sama kayak di sini. Terus banyak hal yang sebenarnya sama kayak Jakarta, cuman, kita lebih, terbatas itu misalnya kayak ke tenaga kerja sih. Kayak misalnya guru atau medis, dan banyak juga yang belum bisa atau belum mau untuk ditempatkan ke daerah yang 3T, yang daerah tertinggal, terbelakang, dan terisolir itu tadi. Itu masih menjadi kendala Iya. dari, pengembangan kesejahteraan, masyarakat adat di Papua gitu ya. Tapi kita berbicara ekonomi gitu kan, kita nggak bisa lepas bahwa ekonomi itu kaitannya erat sekali Iya. dengan kesejahteraan. Mhm. Bagaimana sih perspektif masyarakat adat dalam memandang kesejahteraan itu sendiri? Ya, kalau kesejahteraan tadi kan tidak terlepas daripada pendidikan, kesehatan, yang tadi sempat saya bicarakan juga. Kalau sebenarnya pendidikan di sana juga sudah sama kayak di Jakarta, namun ada beberapa hal seperti fasilitas, itu tadi, itu yang menjadi, apa ya, semacam kerinduan sih. Kerinduan untuk, teman-teman di sana untuk, survive, untuk mereka punya sekolah, pendidikan, dan masa depan. Dan bersangkutan juga dengan, kesejahteraan. Berbicara soal kesejahteraan tidak terlepas juga dari ekonomi ya, finansial keluarga, apalagi kalau masyarakat adat. Contohnya kayak kemarin saya juga sempat melakukan penelitian, tesis saya, ke salah satu daerah adat di Engros, Kampung Engros, Jayapura. Jadi di sana tuh, dengan adanya pembangunan Jembatan Merah itu tadi, Jembatan Merah itu sebenarnya membawakan dampak yang cukup signifikan sih, Kak, buat, daerah tersebut. Apalagi adanya hutan mangrove, itu tadi hutan mangrove atau hutan adat yang biasanya diakses oleh perempuan itu tadi, mereka, akhirnya menjadi terhambat untuk perekonomiannya karena ada beberapa pohon yang sudah ditebang karena adanya proses pembangunan Jembatan Merah untuk PON waktu itu. Mhm. Terus akhirnya, mereka juga terhambat karena yang harusnya bisa dapat bia atau kerang, tapi malah bia atau kerang yang sebenarnya biasanya dicari untuk makan, untuk barter, untuk mendapatkan beras atau, semacam dijual lagi untuk kehidupannya mereka, akhirnya menjadi kurang sih untuk mendapatkan itu, kayak bia atau udang, Mhm. itu tadi. Jadi dari cerita Englos ini saya bisa menggambarkan bahwa, kadang pembangunan itu sendiri masih perspektifnya sangat Jakarta sentris seperti itu tanpa melibatkan, mmm, penelitian lebih mendalam, kajian yang lebih mendalam tentang, masyarakat adat, seperti itu. Kalau dari kamu sendiri gitu ya, melihat, fenomena ini yang terjadi di Papua gitu, apa yang sebenarnya pesan yang harus pemerintah perhatikan dalam menerapkan pembangunan di Papua? Kita kalau bicara soal Pulau Papua, setiap jengkal dari tanah itu milik dari suku atau marga tertentu. Dan di dalam situ tidak cuman, biodiversity atau makanan yang mereka ambil, di dalamnya itu ada tempat keramat. Mhm. Ada yang dimana karena masyarakat itu hidup sekali lagi mereka bukan hidup di alam, tapi mereka adalah bagian dari alam itu. Alam itu adalah mama untuk orang Papua. Mama yang kasih makan, mama yang kasih hidup. Kalau misalnya semuanya dihancurkan, dibersihkan, pembukaan lahan dan sebagainya, masyarakat mau hidupnya bagaimana? Jadi itu yang kita harus mengerti juga dari masyarakat adat itu sendiri. Kita harus mendengar mereka dan kita harus, regulasinya itu harus berpihak kepada masyarakat itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan di Papua gitu ya, ini kan semakin hari semakin lebih ke arah industrialisasi tanpa
adanya pelibatan masyarakat adat gitu ya. Di Papua Selatan misalnya ada proyek food estate, kemudian ada juga sawit gitu yang merenggut banyak hutan adat, hutan-hutan masyarakat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kamu sendiri sebagai pemuda adat Papua gitu ya, kamu melihatnya kira-kira kalau ini terus berlanjut sampai 10 tahun ke depan, seperti apa nasib Iya. masyarakat adat? Bisa jadi cuma hanya nama saja Papua. Jadi orang cuma kenal Papua hanya sebuah nama. Tanpa ada tanah, tanpa ada hutan di dalamnya, tanpa ada masyarakat adat yang hidup dan berlangsung secara turun-temurun. Apalagi dengan marak investasi yang masuk dan tidak ada otak sih menurut aku kalau investasi ini masuk terus dan kebijakan yang semakin bisa dibilang semakin longgar gitu. Dan menjauhkan masyarakat dari haknya untuk mendapatkan keadilan Iya. ekonomi seperti itu. Kamu sendiri memandangnya seperti apa nih? Kamu kan juga orang asli Papua. Kalau saya lihatnya itu seperti kita memaksa masyarakat untuk keluar dari rumahnya sendiri. Jadi mau kemana lagi mereka? Kalau misalnya kita menghabiskan tanah mereka, mau kemana lagi mereka? Dan kemungkinan dalam beberapa tahun lagi masyarakat adat itu di Papua sendiri akan habis. Itu sedihnya. Lalu kira-kira bagaimana solusi gitu dari teman-teman sendiri gitu ya untuk bisa antara ekonomi, ekologi, kesejahteraan dan kedaulatan, keadilan pembangunan itu bisa terjadi di Papua? Lebih berpihak sama masyarakat adatnya. Mereka harus turut serta dalam pengambilan keputusan juga, supaya kita mengerti, karena tidak masuk akal atau tidak etis kalau kita datang ke rumahnya orang terus kita bongkar-bongkar rumahnya gitu kan. Kita harus duduk sama-sama sama orangnya, dengar apa yang mereka mau, memperhatikan mereka. Itu lebih baik daripada kita datang terus dirusakin aja semua. Tapi seberapa penting sih salah satu opsi dari pengembangan ekonomi adalah pengakuan hutan adat? Kita tahu di Sorong Selatan sudah mulai ada pengakuan hutan adat seperti itu yang baru-baru saja terjadi gitu ya. Seberapa besar sebenarnya potensi ekonomi ini? Besar menurut saya, karena dengan adanya hutan adat kita memberikan hak-hak itu kembali kepada masyarakat. Jadi keputusan apa yang mereka mau ambil dengan tanah mereka sepenuhnya ada di mereka. Dan itu yang kita mau sebenarnya. Kalau untuk pengakuan itu sendiri karena 5 tahun sekali pasti pemimpinnya kan ganti ya. Itu sih yang sangat disayangkan, jadinya banyak peraturan-peraturan yang sebenarnya misalnya dari daerah. Jadi pemerintah daerah sudah membuat atau mengakui masyarakat adat itu tadi. Tapi sampai di pusat juga ternyata ada beberapa kementerian yang langsung ngurus dan tiap masyarakat adat tuh langsung berhubungan langsung dengan sektor sektor kementerian itu tadi. Jadi tidak lewat dari pemerintah daerahnya tapi langsung ke pusat. Berarti dalam artian untuk pengelolaan hutan sampai dengan saat ini masih sentralistik. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau menurut saya mungkin karena apa ya, peraturan-peraturan yang cukup sektoral sih, dan bisa digantikan kapan aja. Oke, Fania, tadi kamu juga sempat membahas mengenai model ekonomi seperti koperasi masyarakat adat dan lain sebagainya gitu ya. Apakah mungkin ini hanya bisa dilakukan di satu daerah atau bisa diterapkan di seluruh Papua untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat adatnya itu sendiri? Menurut saya bisa aja diterapkan di seluruh daerah, yang dimana karena masyarakat adat itu berada di seluruh daerah di Papua dan mereka kesehariannya yaitu mencari atau mereka memiliki komoditi yang kita bisa kembangkan, seperti udang kita bisa mengembangkannya dengan turunannya, atau kacang merah yang kita punya juga kita bisa kembangkan itu. Jadi itu sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan di Papua. Sebenarnya pengembangan berbasis komunitas ini menjadi penting karena salah satu faktanya bahwa tanah di Papua ini nggak dimiliki oleh perseorangan, tetapi dimiliki oleh masyarakat adat. Dan ini yang menjadi cukup berbeda dengan pola pembangunan di Pulau Jawa yang setiap jengkal tanahnya dimiliki perseorangan seperti itu ya. Sehingga memang pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat komunitas ini menjadi sangat begitu penting. Nah, kalau kita melihat setiap jengkal tanah di Papua ini bukan milik perseorangan gitu ya. Nah, missing link apa yang seharusnya dipahami oleh pemerintah untuk kemudian bisa masyarakat adat ini dan komunitas ini dikembangkan? Pemerintah harus mengerti kalau sekali lagi yang seperti yang saya sudah bilang sebelumnya,
bahwa masyarakat itu kesehariannya di alam itu dan mereka punya tradisi yang sudah mengikat mereka bersama dengan alam itu. Jadi mereka sangat bergantung sekali dengan alamnya. Saya pikir masyarakat adat harus terus berpegang teguh sama kepercayaannya mereka, tradisi yang mereka punya, karena mereka yang lebih tahu dan dengan tradisi yang mereka punya itu alam kita terjaga. Kalau dari kamu, Rosi? Masyarakat adat perlu terus mengampanyekan bahwa pentingnya hutan adat itu, dan itu juga dengan adanya hutan adat itu tadi membuat mereka tuh semakin safe sih, safe untuk hal apapun. Jadi masyarakat adat perlu untuk selalu mengampanyekan hingga saat ini tentang pentingnya dan juga apa aja sih yang dampak-dampak yang mungkin terdapat atau terkena curahnya dari adanya pembangunan itu tadi. Jadi ketika kita berbicara pembangunan, kita berbicara mengenai suatu kemajuan, yang nggak kita bisa lupakan adalah versi siapa. Iya. Jangan. Tapi kita bukan anti pembangunan. Iya, Iya. tentu saja kita bukan anti pembangunan. Iya. Kita perlu pembangunan karena pembangunan seharusnya bisa menyejahterakan. Tapi jangan sampai kemudian pembangunan itu sendiri justru mengabaikan Iya. tujuan utamanya untuk menyejahterakan gitu. Iya. Yang sejahtera kalau cuma sedikit doang, yang lainnya nggak sejahtera kan bukan pembangunan namanya. Ros, kamu sebagai pemuda adat di Papua gitu ya, apa pesan yang ingin kamu sampaikan untuk masyarakat adat maupun juga masyarakat Indonesia secara umum? Masyarakat adat yang pastinya perlu sadar bahwa sebenarnya hutan itu tadi sebagai tempat untuk mencari, sebagai tempat untuk hidup, sebagai tempat di mana segala macam khasiat obat atau apapun tuh manfaatnya ada di hutan, dan juga bukan hanya untuk manusia tapi juga sebagai tempat untuk berlindungnya para hewan dan sumber-sumber hayati yang lainnya seperti itu sih. Jadi harus menjaga hutan adat. Karena hutan adat adalah bagian dari identitas Iya, masyarakat adat itu benar. sendiri. Tanpa hutan adat tidak bukan akan. siapa-siapa juga. Iya, bukan siapa-siapa, jadi masyarakat biasa Iya. seperti itu ya. Masyarakat biasa. Oke. Aman. Satu lagi, Kak, yang bilang yang itu tadi, Kak, keren tuh. Tanpa hutan adat. Isu-isu lingkungan pasti akan sangat kompleks dibicarakan, namun mau nggak mau harus berkaitan juga dengan politik, motif ekonomi, budaya, hukum, dan birokrasi. Nah, masyarakat adat sebagai garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim harus mendapat perhatian lebih dari kita semua. Isu-isu lingkungan pasti akan sangat kompleks dibicarakan karena mau nggak mau harus berkaitan juga dengan politik, motif ekonomi, budaya, hukum, dan birokrasi. Nah, masyarakat adat sebagai garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim harus mendapatkan perhatian lebih dari kita semua. Selama ini, ekonomi selalu dibenturkan dengan ekologi. Padahal seperti yang udah kita jelasin di obrolan kali ini, kalau sebenarnya masyarakat adat punya loh model ekonomi lokal yang gak hanya menguntungkan saja, tapi juga ada aspek keadilan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Masih bersama saya, Raka Susanto. Kamu bisa dengerin podcast kita di YouTube, Spotify, dan Google Podcast. Dan jangan lupa, selamat mencintai Ibu Bumi.